Audio Jungle. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW bekerja. Saat menginjak usia umur 25 tahun, pamannya Abu Thalib merasa bahwa keponakannya itu sudah cukup dewasa. Maka dipanggilnya Nabi Muhammad SAW serta ditawarkan sebuah pekerjaan yang menguntungkan baginya. Seraya berkata, "Wahai anakku, kita bukanlah berasal dari keluarga yang bercukupan. Kurasakan akhir-akhir ini kebutuhan kita makin sulit didapat. Alangkah baiknya jika engkau pergi menemui Khadijah serta meminta izin membawa barang dagangannya pergi ke negeri Syam. Semoga dari usaha itu engkau memperoleh keuntungan yang besar." Nabi Muhammad SAW itu menyetujui usul pamannya. Segera beliau pergi untuk menemui Khadijah serta memohon izin kepadanya. Akhirnya Khadijah pun menyetujui keinginan Nabi Muhammad SAW karena ia telah cukup mengenal Nabi Muhammad SAW dengan pemuda yang ramah, jujur, dan sopan. Selama berniaga, Nabi Muhammad SAW selalu mendapatkan keuntungan yang besar, bahkan beliau tidak pernah mendapatkan kerugian. Cara berniaga Nabi Muhammad SAW itu disukai banyak orang karena jujur, ramah, murah senyum, dan harga yang sesuai dengan barang dagangannya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dalam berdagang. Jika ia melihat barang dagangannya yang cacat, maka ditunjukkanlah barang yang cacat itu. Serta bila barang dagangannya harga murah, beliau tidak pernah menjual dengan harga yang mahal. Banyak masyarakat yang menyukai cara berniaga Nabi Muhammad SAW karena mereka dapat mendapatkan barang yang baik dan juga tidak tertipu. Yang kedua adalah pernikahan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menikah pada umur 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Khadijah adalah seorang janda kaya di Makkah. Ia dikenal sebagai wanita Quraisy yang memiliki keturunan dan akhlak yang mulia. Ia adalah wanita budiman, gemar membantu sesamanya, dan senantiasa menjaga kehormatan dirinya, sehingga mendapat gelar At-Tahirah, wanita suci. Khadijah adalah perempuan pertama yang dinikahi Nabi Muhammad SAW dan beliau tidak menikah dengan siapapun kecuali dengan Khadijah saat meninggal dunia. Dari Khadijah, Nabi Muhammad SAW diberi keturunan 6 orang anak, diantaranya adalah Hasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Salah satu anak dari Nabi Muhammad SAW yaitu Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Sosok Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang sempurna. Sifat, watak, dan budi pekertinya menyenangkan orang lain. Ia tidak memiliki satupun sifat tercela. Oleh karena itu, ia digelari Al-Amin, yang terpercaya oleh masyarakat Quraisy. Ketika Nabi Muhammad SAW menginjak umur 35 tahun, maka dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram, Ka'bah. Dengan peristiwa itu, orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah dan yang menjadi arsitek adalah orang Romawi yang bernama Bakhum. Ketika pembangunan sudah sampai ke Hajar Aswad, suku Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan dan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Mereka berselisih sampai 4 atau 5 hari. Perselisihan itu bahkan hampir menyebabkan pertumpahan darah. Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi kemudian memberikan saran kepada mereka agar menyerahkan keputusan kepada orang yang pertama kali melewati pintu masjid. Suku Quraisy pun menyetujui ide ini. Ternyata orang pertama kali melewati pintu masjid adalah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Quraisy pun ridho dengan beliau yang meletakkan dan menentukan keputusan dalam permasalahan tersebut. Nabi Muhammad SAW kemudian menyarankan satu jalan keluar yang sebelumnya tidak kepikiran oleh mereka. Beliau mengambil selembar sorban, kemudian Hajar Aswad yang berwarna hitam itu diletakkan di tengah-tengah sorban tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung sorban itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya,
Nabi Muhammad SAW sendirilah yang meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Kedua yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW banyak memiliki sifat terpuji sehingga menyebabkan beliau dapat membawa suatu perubahan yang luar biasa terhadap umat manusia, khususnya masyarakat Arab di zaman jahiliyah. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang pertama yaitu suka membuatnya baik-baik dan melaksanakannya untuk kepentingan umat dalam hal yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Yang kedua, meninggalkan hal yang buruk agar dijauhi tidak dilakukan oleh yang lain ketika bersungguh-sungguh mencari jalan yang baik untuk kemaslahatan umatnya. Yang keempat yaitu melakukan apa yang dapat mendatangkan manfaat untuk umatnya, baik dunia maupun akhirat. Beliau memaafkan musuh dan para sahabatnya yang menyakitinya. Di perang Uhud, beliau berdoa untuk kaum kafir yang menyebabkan mulutnya berdarah. Beliau sangat menyantun. Beliau bisa memberi minum hewan peliharaannya dengan ember dan menunggunya hingga selesai. Beliau membersihkan wajah dan mata kuda tunggangannya. Ketika dipanggil, beliau menjawab dengan baik. Beliau tidak pernah melangkahi orang lain. Beliau biasa duduk di kedua kakinya ketika menunggang hewan dan melihat ada orang yang berjalan. Beliau mengajak orang itu untuk menumpang di hewan tunggangannya. Sudah ya anak-anak, hari ini kita belajar tentang itu. Apa yang dapat kita ambil dari kepribadian Nabi Muhammad SAW? Banyak yang bisa kita ambil untuk berbadi Nabi Muhammad SAW. Sifat jujur, ramah, sopan santun bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seharusnya kita dapat mencontoh kepribadian Nabi Muhammad SAW ya anak-anak, karena dapat mendatangkan hal yang baik. Jadi sesama teman atau orang lain kita harus bersifat sopan dan rukun ya. Audio Jungle.